Kemarin terakhir apa terakhir? Dengan apa? Terakhir dengki sudah berarti ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah beri kenikmatan kepada kita semuanya dengan kenikmatan yang luar biasa, yang kalau kita bandingkan mungkin kita lihat saudara-saudara kita yang beberapa pekan kemarin terkena musibah yang luar biasa yang di Sumatera. Alhamdulillah kita juga tetap mendapatkan kebaikan dan kenikmatan yang mungkin tidak sama dengan mereka. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, untuk materi kali ini kita akan belajar bersama-sama. Yang 2 pekan yang lalu kita sudah mempelajari beberapa sifat tercela. Yang terakhir kemarin adalah sifat dengki, yang sebelumnya tentang kezoliman, lalu dengki, dan pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang akhlak tercela, yaitu curang, curang. Kembali bahwa kalau kita ini mengaku sebagai seorang muslim pasti akan berupaya dan berusaha untuk selalu memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Bukan hanya itu saja, tetapi juga berupaya menghindari, menjauhi dari sifat-sifat yang atau mungkin perilaku yang dilarang oleh Allah SWT, yang salah satunya adalah curang, gitu ya. Allah SWT menasihati seorang muslim kepada orang muslim, dan hidup dalam suasana untuk saling menasihati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kalau kita lihat di surat Al-Asr itu, bahwa kita semuanya ini adalah orang-orang yang merugi, kecuali yang beriman dan orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran, kebaikan, dan nasihat dan menasihati dalam kesabaran. Ternyata sabar itu bagian dari sifat muslim yang di beberapa ayat firman Allah itu disinggung di situ. Yang di situ kalau kita berbicara tentang curang, dan curang itu adalah sebuah perbuatan yang tercela dan perilaku buruk pada diri seseorang. Hal itu atau hal yang buruk sama sekali tidak boleh menjadi akhlak ataupun karakter seorang muslim. Curang dalam hal apapun, begitu ya. Kebersihan jiwanya, kesucian hatinya, itu yang jelas diperoleh dari iman dan amal soleh. Pasti di akhir sebelum salam itu kan sebenarnya ada doa
Ya, yang salah satunya adalah selain meminta perlindungan dari adab Allah, gitu ya, di akhir harapannya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya, ya yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini kepada Tuhan. Dan mungkin saya sendiri juga sering mengajak bersama-sama untuk berdoa, Allahumma nawwir qulubana, ya Allah terangilah hati kami, gitu ya. Karena hati itu mudah sekali untuk berubah. Berikutnya, hakikat perilaku curang yang tercela, yaitu curang yang tercela, yaitu yang pertama, seseorang menghias-hiasi keburukan, kejahatan atau kerusakan bagi kawannya agar kawannya terjerumus. Ya, itu yang pertama. Jadi itu namanya curang. Jadi ada upaya untuk mencelakakan orang lain. Upaya mencelakakan orang lain. Atau mungkin bahasanya adalah supaya orang lain itu mendapatkan sebuah keburukan, ketidakbaikan, gitu ya. Yang kedua adalah menampakkan diri seakan-akan seperti orang yang soleh dan baik, sambil menutupi batinnya yang kotor dan rusak. Dan sifat ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh orang munafik. Orang munafik itu, ya, idza hadasa kadzdzaba, jika berbicara berbohong, jika berjanji tidak menepati, mengkhianati, ya. Dan yang ketiga apa, Ustaz Fikri? Lupa ya. Jadi dia jika berbicara berbohong, jika berjanji mengingkari, ya. Nah, ini gini nih, kalau sudah blank yang ketiga itu ya. Jika diberi kepercayaan, ya mengkhianati. Wa idza tu'mina khana, gitu ya. Jadi itu. Nah, ini orang ini bahasanya mungkin bisa dikatakan sebagai bunglon, ya. Nanti kalau sudah kumpul dengan orang-orang soleh, menampakkan kesolehannya, ya. Tapi berkumpul dengan komunitasnya, dengan orang-orang yang naudzubillah min dzalik, yang tidak soleh, ya dia akan di situ malah lebih parah, gitu ya, lebih kelihatan. Dan yang ketiga, menampakkan hal yang bertolak belakang dengan apa yang dirasakan dan dirahasiakan dalam rangka mencurangi dan menipu. Jadi tadi itu sifatnya orang, ya, salah satunya sifat dari orang munafik tadi itu, ya. Ya. Yang keempat, sengaja merusak harta benda, istri, anak, dan pembantu dari kawannya dengan cara menjelek-jelekan dan mengadu domba. Sampai keluarganya ini kan sudah parah, ya, kalau sudah dengan keluarganya sendiri, gitu ya. Dan yang kelima, berjanji menjaga nyawa dan harta benda atau menyimpan rahasia kawannya, tetapi kemudian dia mengkhianatinya, gitu ya. Jadi seakan-akan dia menutup, misalkan rahasia temannya, saudaranya, tetangganya, begitu. Tapi pada saat di kesempatan yang lain, dia mengungkapkan kemana-mana, dan itu tidak lain kecuali untuk supaya hal yang buruk yang ada di temannya tadi itu nampak dan diketahui oleh orang lain. Nah, dalam rangka menjauhi kecurangan dan pengkhianatan, seorang muslim adalah yang pasti terus berupaya menaati perintah Allah dan Rasulnya yang mengharamkan perbuatan tersebut, gitu ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsmanan mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya, itu jelas di dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman juga di dalam surat Al-Fat ayat 10 yang artinya, maka barang siapa melanggar janjinya, niscaya akibat dia melanggar janji itu dan akan menimpa dirinya sendiri. Sudah janji tadi itu udah seakan-akan dan meyakinkan kepada orang lain gitu ya, ternyata ya membuat kecewa orang lain, lalu bahkan bukan hanya kecewa saja, sakit, tersakiti gitu ya hatinya gitu. Di dalam surat Al-Fatir Allah berfirman, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain yang merencanakan sendiri. Tapi ingatlah janji Allah gitu ya, orang yang berbuat jahat itu sebenarnya akan ditimpakan kepada dianya sendiri yang berbuat jahat, yang berbuat curang gitu ya. Di sabda Rasulullah SAW, barang siapa merusak istri atau budak orang lain, maka dia bukan bagian dari kami. Ya jelas itu ya. Di dalam sabda Rasulullah yang lain itu menyatakan ada 4 perangai. 4 perangai itu apa? Perilaku gitu ya. Ada 4 perilaku yang jika orang memiliki semuanya perilaku ini, berarti dia munafik sejati. Nah ini ada kaitannya munafik tadi. Ada dia munafik sejati. Jika orang memiliki 1 perangai saja di antaranya dari 4, berarti dia memiliki 1 perangai kemunafikan hingga dia tinggalkan. Apa saja itu? Jika diberi amanah dia berkhianat, jika berbicara dia berbohong, jika berjanji dia ingkar, dan jika bermusuhan dia berbuat melampaui batas. Saya nggak been gitu ya, 7 turunan pokoknya gitu ya, sampai 7 turunan yang diancam gitu ya, sampai 7 turunan. Itu kan ada orang yang sudah sakit hati kepada seseorang itu sampai yang sebenarnya kalau sudah sakit hati atau apa itu kan sebenarnya secara tidak langsung itu kan menyakiti diri sendiri ya, menyakiti diri sendiri. Jadi di sini kan tersimpan, setiap ketemu Ustadz Fikri, duk itu bisa minum, bisa tenang kalau sudah minum apa itu UC atau apa gitu ya Ustadz ya. Atau makan mie gacoan itu harus tenang karena kepedesan gitu ya. Itu kalau sudah sakit hati. Jadi sebenarnya apa ya, perbuatan-perbuatan mulai dari kezoliman, lalu dengki, curang, itu kan sebenarnya yang sebenarnya itu kan iya sama saja merusak dirinya sendiri sebenarnya. Dengki dengan kekayaan orang lain, dengki dengan kenikmatan yang dimiliki orang lain, sebenarnya kan menyakiti diri sendiri. Ya, jadi ya hidup itu ya santai-santai aja begitu ya, mensyukuri atas segala nikmat yang sudah diberikan. Itu pada saat Rasulullah SAW melewati sekantong besar makanan, beliau memasukkan tangannya ke dalam kantong itu, lantas jari-jarinya merasakan sesuatu yang basah. Beliau pun bertanya, apa ini gitu ya, wahai penjual makanan? Dia menjawab,
itu terkena hujan, wahai Rasulullah, katanya. Beliau bersabda, kenapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan ini agar terlihat orang-orang, gitu ya. Barang siapa curang, dia bukanlah bagian dariku. Itu Rasulullah. Oh, mungkin lalu ya seperti menjual buahnya paketan gitu ya, yang luar itu di sing mentes-mentes gitu ya, tapi tengahnya ada yang mulai membusuk. Nah, sama halnya dengan ini ya, ini sabda Rasulullah, dia bukanlah bagian dariku ya. Jadi itu sebagai penutup dari akhir ini ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dijauhkan dari sifat curang. Amin. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga hati kita dalam segala hal. Insya Allah untuk berikutnya kita akan belajar bersama tentang sifat yang keempat yang tercela, yaitu riya. Secara tidak langsung sebenarnya riya ini salah satunya dari kemunafikan sekaligus kemusyrikan, gitu ya, kemusyrikan saja. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.